semua, jumpa lagi sama aku, Antonia Audi Sharon. Di video ini, aku mau kasih tutorial double exposure. Contohnya gambar ini ya. Yuk, buruan tonton! Nah, yang pertama, kalian siapin Photoshop kalian ya. Kali ini aku menggunakan versi CS6. Nah, lalu kalian cari gambar kalian, lalu drag ke Photoshop ini. Nah, ini aku sudah siapin bahannya. Nah, setelah di drag, kalian bisa buka kuncinya ini, kalian klik 2 kali, lalu ketik OK. Nah, setelah itu perbesar, karena sebentar lagi aku mau nge-select gambar ini. Aku bakal ngilangin backgroundnya, karena itu kan backgroundnya nggak bagus kan. Nah, aku nge-selectnya menggunakan pen. Nah, ini ngepennya itu pelan-pelan ya, meski agak lama, tapi usahakan pelan-pelan biar agak rapi. Kalau video rekaman ini pennya nggak kelihatan atau kelihatannya sedikit banget, maaf ya, karena emang terbatas alatnya. Nah, ini pokoknya aku ini ngepen satu-satu dari garis ke garis, dari titik ke titik, dan akhirnya menjadi garis per garis. Oh iya, kalau kalian kehilangan ngepennya, kalian bisa klik keyboard P. Itu nanti akan langsung otomatis ke pen. Nah, untuk memperbesar, kalian klik itu yang gambarnya ada zoom di bagian tools itu. Nah, nanti ada perbesar sama perkecil, kalian lakuin aja, tinggal klik mouse-nya. Lalu untuk ke atas ke bawah, kalian bisa scroll dengan mouse. Nah, ini udah selesai, lalu bagian kecil ini akan aku juga pen juga biar backgroundnya hilang juga. Oh iya, untuk tambahan, jika kalian salah ngepen, kalian bisa ngetik CTRL-Z itu untuk mundur satu langkah, sedangkan CTRL-ALT-Z untuk mundur beberapa langkah. Nah, biasanya aku lebih gunain CTRL-ALT-Z sih. Itu atau dalam bahasa komputernya artinya undo. Nah, lalu klik klik kanan maksudnya, maaf, lalu ketik make selection. Nah, setelah itu kalian bikin layer mask yang ada di bawah itu. Nah, nanti kan akan terbentuk layer baru itu. Nah, setelah itu kalian bisa nge-crop ini tujuannya untuk memperbesar kanvasnya ini. Nah, terserah kalian mau seberapa, sesuka hati kalian saja. Nah, lalu aku mau ngisi layarnya biar nggak kosongan gitu, aku isi warna putih. Nah, lalu aku tarik ke bawah biar gambarnya tadi itu di atasnya. Nah, lalu aku ketik adjustment, lalu deturation, itu untuk mengubah warna jadi hitam putih. Lalu aku juga melakukan adjustment untuk level. Nah, ini digeser-geser sesuka hati kalian, mana warna yang cocok untuk kalian. Nah, aku geser-gesernya ini nggak patokan angkanya berapa, tapi menurut feelku yang bagus yang mana. Nah, aku kira segini aja cukup ya mungkin. Nah, lalu aku
aku bakal narik gambar kedua, yaitu aku pakai gambar sampokong. Kalian bisa open, lalu tarik gambar itu ke project kalian. Nah, setelah itu kalian bisa putar 90 derajat dan perbesar perkecil. Besar perkecil putar itu atau transformasinya bisa menggunakan CTRL plus T. Nah, biar lebih akurat, kalian bisa tambahkan dengan ketik shift. Nah, shift ini tujuannya biar gambarnya itu nggak terlalu besar kecilnya itu pas seimbang dan derajatnya itu juga pas 90 derajat. Nah, lalu sama seperti tadi, aku buat seperti hitam putih dengan menambahkan duration dan level. Nah, ini levelnya juga terserah, komen seimbang kalau aku, dan aku buat menurut build saja. Nah, setelah itu kalian ketik kontrol di bagian gambar sampokongnya ini dan ke layer mask yang gambar kedua. Gambar kedua itu gambarku yang tadi itu. Nah, setelah itu nanti akan ke select. Nah, setelah itu aku hapus. Nah, menghapusnya itu dengan menggunakan eraser atau penghapus. Nah, untuk menarik eraser itu kalian bisa mengetikkan di keyboard E. Nah, lalu pusatkan pada bagian mana yang ingin Anda hapus. Nah, terus aku hapus ini. Nah, kalian juga bisa menggunakan brush. Brushnya itu diubah ke warna putih ya. Nah, setelah itu kalian hapus ke beberapa itu bagian. Nah, ini memperbesar dan memperkecil brush maupun eraser, kalian bisa menggunakan tanda kurung keriting ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu perbesar, perkecil sesuai ukuran brush atau eraser yang kalian inginkan. Lalu hapus pelan-pelan supaya rapi. Ada beberapa saat aku menggunakan eraser, ada beberapa saat aku menggunakan brush. Itu terserah kalian. Nah, setelah ini kan wajahku kan nggak kelihatan kan, masih kayak ketutupan sampokongnya. Aku mau menghapus. Nah, tapi kan tadi udah ke select, maka aku unselect dengan cara ketik CTRL-D. Nah, kan udah nggak unselect, terus aku sama deh caranya, aku hapus di bagian wajahku yang depan itu. Tapi yang belakang itu isinya sampokong atau tempat wisata. Nah, ini aku udah hapus beberapa bagian. Nah, ini kan udah jadi. Nah, setelah itu aku ingin mengubah warnanya biar gak warna hitam putih saja. Dengan cara aku akan menambahkan warna di gradient map di bagian bawah yaitu. Nah, lalu kalian ubah warnanya. Kali ini karena ini kan berbau warna merah-merah gitu, aku mau menjadi warna merah saja. Nah, ini jadi. Nah, itu terserah kalian juga mau warnanya apa, sesuai hati kalian. Nah, ini udah jadi. Setelah itu kalian bisa save file ini. Kalau di save nanti bentuknya akan menjadi PSD atau Photoshop. Nanti kalian bisa ubah-ubah lagi. Nah, aku bakal simpen dalam bentuk dua format, yaitu PSD dan gambarnya itu, fotonya itu akan aku jadikan JPG. Nah, ini aku save dalam bentuk PSD. Lalu aku akan simpan lagi dengan mengetikkan save as, lalu mengubah formatnya menjadi JPG. Nah, lalu aku akan tunjukkan hasilnya. Ini dalam bentuk fotonya. Nah, ini udah jadi. Nah, ini hasilnya. Nah, lalu juga aku udah bikin yang kemarin. Ini hasilnya, contoh-contohnya sebelum aku bikin video ini. Nah, segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah mampir ke sini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. See you next video. Bye bye.